senang sekali boleh ketemu dalam acara malam hari ini dalam membahas tentang rahasia bagaimana gereja disempurnakan. Iya. Minggu yang kemarin, minggu kemarin kita sudah mau belajar tentang rahasia ikan goreng sepotong, bagaimana jalannya proses ya gereja dibawa kepada kesempurnaan ya. Dengan mempelajari Injil Lukas 24 ayat 24 sampai ayat 20, pasal 24 ayat 42. Proses-prosesnya sekali lagi sebelum kita tanya jawab ya, proses menjadi, karena ini adalah permintaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk diberikan ikan goreng. Tapi ikan goreng ini harus diproses sejak di pantai atau di laut ya. Para nelayan harus melabuhkan pukat dan menangkapnya. Selanjutnya ditarik, dibawa ke darat, selanjutnya dipilih, selanjutnya setelah itu dibawa ke tempat dapur untuk diproses, dicuci, dibersihkan, ya, digarami, dijeruki, disiapkan api dan minyak dan siap untuk digoreng dan dihidangkan. Itu adalah gambaran tentang bagaimana gereja Tuhan atau umat Tuhan yang nantinya diproses bagaikan ikan dan layak untuk dihidangkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini sebetulnya ini yang pertama adalah kesiapan hati dari semua orang yang percaya untuk diproses. Jadi dalam pengajaran ini menitik beratkan bahwa kita ini bukan hanya percaya kepada Tuhan diselamatkan, tetapi harus juga diproses ya. Sekali lagi pengajaran kabar pengantin Kristus ini bukan hanya menitik beratkan di Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, tetapi harus diperlengkapi dengan ayat-ayat yang lain, misalnya Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Bagaimana percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya harus diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan di dalam Kisah 2 ayat 38. Orang harus bertobat, penuh Roh Kudus, penuh karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kita harus melihat di zaman Roh Kudus ini secara kompleks ya. Jangan hanya melihat satu ayat saja. Ya. Jadi dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, Yesus berpesan, jadikan sekalian bangsa muridku, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Itu kan Markus pasal 16. Bukan hanya percaya, tapi dibaptis. Karena itu dalam proses menuju kepada kesempurnaan, kita harus menggabungkan ya ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab dan kita padukan sehingga lengkap sudah. Makanya ajaran Kaba KPK ini ajaran yang lengkap, akurat ya, bukan hanya benar saja, tetapi akurat dan lengkap. Menjadi ikan goreng memang suatu proses. Ya, dibersihkan semuanya, diproses sedemikian rupa, ya, barulah kita menjadi gereja yang sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi nanti, kita akan bahas dalam rahasia Daniel 9 ayat 27 tentang 1 minggu terakhir. Yang dibagi dua bagian, yaitu 3,5 tahun untuk proses kesempurnaan, kegerakan besar, dan 3,5 tahun untuk zaman antikris. Jadi harapan saya sebagai pembicara, saya berharap begini, para pendengar, ya Bapak Ibu semua, yang pertama kita harus menyiapkan diri, merelakan diri untuk diproses oleh firman Tuhan. Ya, itu.
Jangan kita menolak proses firman Tuhan bagaikan ikan ini. Yang kedua, ya kepada hamba-hamba Tuhan, jangan membiarkan jemaat itu hanya percaya saja, atau yang penting dia sudah dicuci dengan air, apalagi belum dicuci. Harus berupaya supaya hamba-hamba Tuhan itu mendorong, memotivasi jemaat supaya dia harus berupaya untuk misalnya bertobat, misalnya mengeluarkan buah-buah pertobatan, atau dibaptis dengan air. Itu pekerjaan daripada hamba Tuhan. Dan yang ketiga, saya sebagai pembicara berharap, mendoakan supaya semua yang menyaksikan program ini malam ini bisa menjadi dutanya Tuhan untuk memberitakan kepada pertama keluarga kita, yang kedua kenalan kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang setiawan untuk memberitakan pengajaran ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka pada waktu kegerakan besar, mereka dalam Wahyu pasal yang ke-11, mungkin saya sudah pernah singgung ya, pelataran itu halaman tidak diukur, supaya mereka jangan berdiam diri di situ, tetapi mereka harus berupaya untuk masuk kepada kamar mahasuci, berjalan terus. Nah, ini harapan saya kepada pendengar, Bapak Ibu yang mendengarkan program ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak Sur, ya, Pastor Surbakti. Oke, silakan Ibu Tiar, Pandu. Ya, baik Bapak Ibu, makasih Pak Pastor Stanley yang sudah memberikan arahan ataupun kata pengantar ya buat kita pagi hari ini, mendorong kita untuk kita siap diproses. Haleluya. Ya, dan siap menjadi dutanya Tuhan, dan hamba Tuhan juga mendorong jemaatnya untuk terus maju. Puji Tuhan. Ayo kita Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, buka mic-nya langsung saja ya, atau raise hand, silakan ajukan pertanyaan kepada hambanya dari sekarang. Jangan malu-malu, mumpung masih ada waktu. Pertanyaan saya sebelum ya Bu, mohon izin, apakah Ya, Pak. Materi saya sudah sampai ke tangan Bapak Ibu? Ya, sudah sampai Pak Stanley. Makasih. Oh iya ya, terima kasih. Oke. Ya. Siap. Silakan. Ya, ada Bapak Ibu. Kalau enggak saya mulai dulu daripada kosong ya Pak ya. Ya. Iya, boleh. Saya mau tanya nih Pak Stanley tentang baptisan roh dan kepenuhan roh ya. Dari materi yang Bapak berikan itu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari jemaat. Bagaimana saya bisa mendapatkan baptisan roh itu? Dan di mana? Dan siapa yang berhak memberikan baptisan itu untuk saya? Nah, kira-kira begitu Pak Stanley. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Tentang baptisan roh dan kepenuhan roh, pertanyaannya apakah Alkitab atau tidak? Alkitabiah. Ya. Nah, baptisan roh ya dan kepenuhan roh, Yesus mengatakan dalam Kisah 1 ayat yang ke-5. Ya. Ya. Coba minta tolong Ibu baca Kisah 1 ayat 25. Ayat 5. Ya, Kisah 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi baptisan roh ya. Baptis agung Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, pada waktu murid-murid berdoa di loteng Yerusalem. Ya, coba Ibu baca Kisah Rasul pasal 2. Ya. Ayat 1 sampai 4. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab ini, dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Yohanes pasal 3, nanti mungkin saya share ayat-ayatnya. Ada juga di slide yang mungkin Bapak Ibu sudah terima tentang slide tentang baptisan roh, kepenuhan roh. Ada kan ayat-ayatnya itu di tangga iman yang ke-5 ya. Ya, betul, Pak. Itu ayat-ayat pendukung. Yang ditanyakan oleh Ibu tadi, maaf Ibu siapa Bu? Boleh saya tahu namanya? Saya Bu Tiar Pak. Tiar Purba. Ya Ibu Tiar, ya terima kasih ya Ibu Tiar, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan baptisan roh dan kepenuhan roh? Ada dua cara Bu. Iya. Cara pertama ya. Ya Pak. Ibu berdoa di kamar ya sendiri ataupun berdoa bersama-sama. Ya. Iya. Ya, bisa sendiri atau berdoa bersama-sama ya di jemaat yang sudah tentunya kalau di bersama-sama itu adalah komunitas yang percaya dengan kepenuhan roh, baptisan roh. Tapi saran saya untuk sementara berdoa di kamar sendiri. Penyembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan mengeluarkan kata, jangan berdiam ya. Jangan jangan mulutnya diam saja, tetapi harus mengeluarkan kata-kata pujian pengagungan kepada Tuhan. Minimal dengan mengatakan haleluya, 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 haleluya. Ya. Jadi kalau Ibu dengan pikiran fokus sama Tuhan, berdoa, dan apabila Ibu dengan sungguh-sungguh mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Nah, nanti kata-kata Ibu itu oleh karena dorongan Roh Kudus bisa jadi ada sesuatu terjadi di dalam tubuh Ibu. Kata-kata yang keluar bukan haleluya lagi, tetapi adalah bahasa-bahasa yang baru. Bisa bahasa apa, Prancis, bahasa Cina, bahasa apa aja. Itu cara pertama. Yang kedua adalah ditumpangkan tangan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Coba kita baca Kisah Rasul. Ini cara kedua ya? Iya. Oh, cara kedua ya. Baik, Pak. Kisah Rasul? Ya. 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow. Ya. Jadi cara kedua adalah penumpangan tangan hamba Tuhan. Gembala. Tapi gembala itu atau hamba Tuhan itu yang menerima dan mengakui pekerjaan roh. Ya, itu catatannya. Iya. Jadi kalau hamba Tuhan tidak paham dengan pekerjaan Roh Kudus, ya tidak mungkin terjadilah ya. Jadi catatannya adalah penumpangan tangan hamba Tuhan ya. Yang ketika Ibu berdoa haleluya haleluya di dalam persekutuan, tiba-tiba hamba Tuhan tumpangkan tangan. Haleluya 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 terus haleluya. Nah, sama seperti Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya kan? Jadi ada dua cara. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Ya, bisa malam ini, bisa besok hari, yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, waktunya Tuhan. Ya. Bukan berarti kalau sudah ditumpang tangan oleh pendeta hamba Tuhan itu, Ibu sudah penuh Roh Kudus. Belum tentu juga, Bu. Jadi itu kadang harus berulang-ulang.
Bisa satu kali, bisa 2 kali. Kalau saya itu kadang pengalaman saya ya, kadang menumpahkan tangan ke jemaat 1 kali, kadang-kadang dia harus doa puasa dulu, berdoa minta sama Tuhan, ya, atau berdoa 10 hari ada itu pencurahan Roh Kudus, ya, tetapi bukan pada saat doa 10 hari. Kapan saja sebetulnya. Itu Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya bisa mencurahkan kepada, membaptis dan memenuhi setiap orang dengan kepenuhan Roh. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama dengan berdoa sendiri. Yang kedua ditumpangkan tangan hamba Tuhan. Berdoa sendiri malam ini misalnya belum tentu juga dicurahkan. Mungkin waktunya Tuhan besok. Jadi ada timingnya Tuhan. Tetapi yang pertama adalah upaya dan kerinduan kita dulu. Kalau kita berkerinduan, so pasti kita akan mengalami baptisan dan kepenuhan Roh. Demikian Bu, Tuhan berkati. Ya, wow, keren. Makasih banyak Pak buat penjelasannya. Tuhan memberkati. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu silakan. Saya sudah 1, silakan yang lain. Itu Bu Remalim, silakan. Oh, Bu Remalim dulu baru Bu Lydia Lalang ya. Oke, silakan Bu Remalim. Pak Stanley, saya mau nanya. Bagaimana kita bisa tahu membedakan bermacam-macam roh? Sedangkan orang selalu bilang ini roh Tuhan, roh Tuhan. Tapi pada satu saat ada persekutuan, mereka itu gimana ya? Dia berbahasa roh muntah-muntah. Udah hanya nanti ya kembali lagi ke dunianya gitu. Itu bagaimana bisa kita membedakan roh yang maksudnya roh yang benar apa enggak gitu? Apa memang lu buat-buat? Apa memang itu nubuat gitu? Bagaimana cara membedakannya, Pak? Oke, terima kasih. 1 Korintus 12, minta tolong dibaca oleh Ibu ya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke 1 Korintus 12 ayat mulai ayat yang ke ayatnya yang ke-9, boleh dibaca 9 ayat 10. Kepada seorang diberikan kuasa untuk mengadakan keajaiban, dan kepada yang lain diberikan karunia untuk memberitahukan rencana-rencana Allah. Kepada yang lain lagi, roh itu memberi kesanggupan untuk membeda-bedakan mana karunia yang dari roh Allah dan yang bukan. Ada yang diberikan kesanggupan untuk berbicara dengan berbagai macam bahasa yang ajaib, dan ada pula yang diberikan kesanggupan untuk menerangkan arti bahasa-bahasa itu. Udah ya? Ibu, mohon maaf dengan Alkitab sehari-hari ya? Iya Pak. Di HP Pak. Terjemahan sehari-hari ya? Iya. Kok beda ya? Kalau di HP biasanya tidak sesuai dengan Alkitab. Halo? Iya Pak, ini dari HP Pak. Dari HP ya? Iya. Ada sedikit ini ya. Berbeda. Beda ya. Tidak sesuai dengan Alkitab. Iya. Terjemahan yang baru kali Pak. Berarti ada sehari-hari kali itu ya, terjemahan sehari-hari. Tapi kalau kebanyakan ini dikatakan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Iya. Ada ya? Iya. Yang lain. Coba Ibu yang lain, yang Ibu tadi. Ya. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan
Oh, iya ada bedanya, Pak. Ya. Ya. Halo? Ya. Iya, ada perbedaannya, Pak. Perbedaan ya. Jadi dalam 1 Korintus 12 ini ada 9 karunia roh, Bu. Kalau di dalam pelajaran saya itu masuk pada langkah ke-6 ya, karunia-karunia roh. Salah satunya yang diberikan Tuhan itu adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya. Karena di dunia ini ada 3 roh yang bekerja. Roh Tuhan, roh iblis, dan roh manusia atau emosi. Harus dipahami ya. Ada 3 roh yang bekerja. Roh Tuhan, ya, roh iblis, dan roh manusia, emosional. Ya. Karena itu di dalam 1 Korintus 12 ada salah satu karunia untuk membedakan mana roh Tuhan, mana roh iblis, dan mana roh manusia. Bagaimana caranya itu mendapatkannya? Kita mendapatkan karunia ini supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang bernubuat palsu atau mengarang-arang bahasa roh misalnya, ya. Kalau saya itu sering saya mendapati orang-orang yang demikian. Yang pertama, kita menguji apakah roh itu datang dari Tuhan atau bukan. Bisa, Bu, dibedakan. Mana apakah dia berbicara secara emosional, ya, roh kemanusiaan, atau betul-betul bahasa roh yang keluar itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, karunia membedakan segala roh ini kebanyakan dimiliki oleh hamba Tuhan yang menjadi gembala sidang, yang menjadi pemimpin dalam komunitas itu. Ya. Nanti jadi ada 3 karunia yang pada waktu penyembahan itu diberikan kepada pemimpin komunitas. Yaitu karunia hikmat, karunia marifat, dan yang ketiga karunia membedakan segala roh. Nah, itu 3 karunia yang harus dimiliki oleh pemimpin komunitas atau gembala sidang atau ketua persekutuan doa. Ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Apakah ini nubuatan palsu atau betul dari Tuhan? Bisa. Yang pertama kita mengujinya dengan firman Tuhan. Ya. Yang keluar itu berdasarkan firman atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Alkitab mengatakan, ya, ujilah segala roh. 1 Yohanes pasal yang kedua. Apakah itu dari Tuhan atau dari manusia? Jadi tidak semua yang keluar dari mulut pendeta, hamba Tuhan ataupun jemaat itu dia benar-benar dari Tuhan. Tidak bisa dijamin, Bu. Nah, tetapi kita tidak bisa menutup diri, ya. Kalau ada 1-2 orang yang kira-kira dipakai oleh kuasa kegelapan atau kesombongan atau lain, dan kita mengatakan, wah, jadi semua nggak benar, nggak bisa. Tetapi seorang pemimpin persekutuan doa itu harus memanggil orang tersebut. Ya, dia itu harus tahu. Ya. Ya. Dia harus tahu anggotanya. Ya. Misalnya saya yang tahu pekerjaan roh, saya tahu jemaat ini udah penuh Roh Kudus atau dibuat-buat, dihafal-hafal. Saya tahu. Saya harus berhadapan dengan dia. Saya harus berdoa, tanya Tuhan, dan Tuhan akan bicara sama saya. Begitu, Bu. Jadi akan sulit kalau kita tidak ketemu. Ya. Kalau face to face saya bisa tahu. Dan saya bisa uji. Nah, kalau saya tidak ketemu, saya akan sulit untuk menguji apakah itu dari Tuhan atau tidak. Demikian, Bu. Terima kasih.
Makasih Pak Stanley. Ya. Nih, saya mau bertanya Pak Stanley. Siap. Bagaimana kita tahu kalau kita itu berbahasa roh itu memang berasal dari Tuhan atau kita hanya mempelajari itu? Nah, yang kedua pertanyaan saya, apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Biasanya kan menurut pengetahuan saya kalau berbahasa roh itu kan kita nggak menyadari ya Pak. Tapi ada beberapa orang yang berbahasa roh itu seperti dipelajari begitu. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu berbahasa roh bukan dipelajari? Iya. Yaitu pertama pada waktu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, hancur hati, dan kita mengatakan haleluya, dan tiba-tiba mulut kita berkata-kata dengan bahasa ya yang baru. Nah, ibu harus ketemu mentor, gembala atau siapa untuk menguji bahasa itu. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu Tuhan memberikan ujilah segala roh. Di Alkitab bilang 2-3 orang saksi hal itu diteguhkan. Makanya jemaat ya harus mencari mentor yang betul-betul mengerti tentang pekerjaan roh. Ya. Nah, dia akan mendoakan, ya, berdoa dan dia menguji. Dia akan meminta sama Tuhan untuk kalau dia pelajari itu nggak benar. Kalau misalnya sama seperti api palsu yang masuk, ya. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dihafal, tidak bisa ditiru. Ya, jadi nggak bisa dihafal, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipelajari. Nah, itu datang langsung pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus ketika kita berdoa. Kita berdoa, ya, boleh pada saat kita mengalami kepenuhan berbahasa roh, nah, itu bisa mencari dan berdoa, Tuhan tunjukkan saya ketemukan saya dengan hamba Tuhan yang mengerti tentang pekerjaan roh. Dan dia akan berdoa lebih jauh. Bagaimana meneguhkan ibu atau siapa yang mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi begitu Bu. Jadi nggak bisa dipelajari, nggak bisa. Memang ada orang-orang yang mau belajar. Menurut saya nggak Alkitabiah ya. Benar ya itu ya Pak. Nggak Alkitabiah. Tidak. Saya tolak dalam nama Yesus orang yang belajar bahasa roh. Itu api palsu namanya Bu. Berarti kalau tiba-tiba nih contohnya tiba-tiba saya berbahasa roh, tapi yang tahu itu misalnya sebelah saya dan saya tidak menyadari begitu ya Pak. Kalau saya itu berbahasa roh begitu ya. Ibu sadar berbahasa roh. Ibu dalam keadaan sadar. Jadi berbahasa roh itu bukan berarti kita kesurupan dan kita nggak sadarkan diri. Nggak, kita dalam keadaan sadar. Kita kata-kata yang keluar kita bisa dengar di telinga kita, bisa didengar oleh orang lain. Ya. Terima kasih Pak Itu Stanley Bu. untuk penjelasannya. Pasti akan diketemukan dengan komunitas yang bisa yang mengerti tentang pekerjaan roh. Ya. Baik, terima kasih Pak Stanley. Ya. Mungkin Pak Stanley saya sedikit bagi pengalaman di lapangan Pak, bisa Pak ya? Pak Stanley. Siap. Begini Pak, untuk membedakan itu dari Roh Kudus dan tidak di lapangannya, dia harus tunduk kepada pemimpin di situ. Misalnya ini kayak aneh ini, jadi pemimpin tepang tangan, tapi malah dia makin ngaco, ya kan? Suruh stop, dia malah nggak stop. Ya.
itu berarti roh palsu. Itu bukan dari roh Tuhan. Jadi gampang mendeteksinya. Jadi Ya, lapangan betul, seperti setuju. itu. Ya, itu yang ada. Makanya langsung ditengking, dia bisa manifestasi sehingga roh palsu itu keluar. Gitu. Itu ya sedikit Pak. Terima kasih. Betul. Jadi seandainya misalnya Ibu siapa tadi yang Bu, bertanya? Ibu Ibu Maaf, saya Lalang. Lydia. belum hafal semua ya. Ya, Lydia Ibu Lalang, Lydia Bu Lydia Lalang. Lalang. Ulala ya. Contoh, ini misalnya ya, saya menunggukan apa yang dikata Pak Surbakti. Ketika Ibu berbahasa roh, dilayani, tiba-tiba berbahasa roh, haleluya, haleluya. Saya misalnya tumpangkan tangan kan, haleluya, 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 itu bahasa roh. Bahasa Cina misalnya, atau bahasa Prancis, bahasa Korea. Saya bilang berhenti dalam nama Yesus, Ibu akan berhenti, ya kan? Tapi kalau saya bilang lagi Bu bahasanya menyerah terus, menyerah terus. Nah, nanti saya akan mendoakan Tuhan tolong ganti dengan bahasa Nigeria. Nah, Tuhan akan berikan bahasa Nigeria pada saat itu. Ya, akan keluar dengan sendirinya. Saya bilang berhenti, Ibu akan berhenti dengan sendirinya, ya kan? Ya. Halo? Iya, dengar. Iya, dengar saya, Pak. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan Pastor tadi. Pastor Surbakti tadi mengatakan itu ada ayat firman Tuhan. Coba Ibu baca 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Roh nabi-nabi tunduk kepada nabi. Ayat berapa, Pak? Ayat 32. Satu Korintus 14 ayat yang ke-32. Ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 40. Ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, nanti malam ini baca mulai dari ayat 1 ya. Ya, Tapi Pak. saya ingin mengatakan, meneguhkan apa yang dikatakan oleh Pastor Surbakti. Roh nabi-nabi takluk kepada nabi. Jadi ada ketundukan kepada pemimpin. Ya. Jadi bahasa itu ketika berbahasa roh berhenti, dia akan berhenti, dia akan tunduk. Itu ada ayatnya, Bu. Ya. Sebab ya tidak boleh terjadi kekacauan, tidak boleh teriak-teriak sana apa ada juga yang kacau di dalam penyembahan. Ya. Terjadi kekacauan, teriak sana, banting sini, dan senggol teman kiri kanan tidak saya. Jadi ini kacau namanya. Saya pernah ngelihat, penyusupan. Saya pernah ngelihat itu, Pak. Pernah. Ya. Teman saya yang ngalamin dan saya lihat langsung itu teriak-teriak seperti itu. Ya. Jadi itu harus ditertibkan. Karena bisa terjadi penyusupan itu emosional. Makanya pendeta, hamba Tuhan, pemimpin komunitas harus membedakan segala roh. Oh, ini sudah emosi ini. Sudah jadi kayak pasar. Ya, kalau udah jadi kayak pasar, tidak beraturan. Nah, itu pemimpin itu harus turun menenangkan. Ya, supaya iblis tidak menggunakan roh manusia, bisa terjadi sesuatu yang tidak damai sejahtera di dalam persekutuan. Demikian Ibu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut Bapak Ibu, silakan buka mic-nya. Silakan bertanya. Ada lagi kah? Halo. Ya.
Siap. Nita mungkin. Oke, ya ada yang mau tanya? Saya mau tanya tentang ikan goreng, Pak. Aduh. Siap. Ya, Pak Stanley ya. 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 Sambil nunggu yang lain. Ya, tentang sepotong ikan goreng. Tadi Bapak sebutkan di dalam pengantar tadi bahwa sepotong ikan goreng itu adalah permintaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam arti itu adalah menggambarkan jemaat yang siap jadi pengantin. Begitu ya Pak ya, kira-kira ya? Iya, betul. Ya, nah, pertanyaan saya begini Pak. Itu kan proses ikan goreng itu mulai dari laut sama nelayan sampai jadi ikan goreng itu kan panjang ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kira-kira Pak, gimana cara mendeteksi kita ini udah sampai mana ya kira-kira sekarang? Apakah ikan yang sedang dibersihin, disisikin, atau mungkin sekarang sudah lagi digoreng gitu? Gimana caranya? Mungkin aneh ya Pak ya pertanyaannya ya. Oh. Makasih Pak Stanley. Iya. Ya baik. Ya, Ibu bertanya, bagus sekali pertanyaannya. Prosesnya sudah sejauh mana? Iya. Kalau, mohon maaf ya Bu, yang pertama yang mengetahui Ibu prosesnya sudah di mana? Ya. Yang pertama Ibu sendiri yang tahu. Bagaimana Ibu bisa tahu? Ibu harus mengukurnya berdasarkan firman Tuhan. Nah, 7 langkah iman itu adalah cermin. Ya, Ibu bisa tahu Ibu sudah ada di mana. Ya, apakah masih ditarik di laut, dipukat, baru dipukat, ataukah sudah prosesnya apa? Ibu bisa melihat sendiri. Itu 7 langkah iman itu adalah kaca pembesar. Ibu bisa melihatnya sudah sejauh mana. Itu yang pertama. Mengukurnya dengan firman Tuhan. Ya, yang tahu sendiri adalah Ibu sendiri. Yang kedua, yang bisa tahu Ibu itu adalah pertama adalah mentornya Ibu. Ya. Mentor yang mengetahui tentang ajaran, ya, firman Tuhan. Ya. Kalau saya jujur kepada jemaat, saya bisa tahu imannya udah sampai di mana. Makanya saya sebagai gembala sidang berupaya kalau jemaat belum dicuci dengan air, ya saya akan berupaya berdoa sama Tuhan supaya dia dicuci, artinya dibaptis dengan air. Ya. Kalau jemaat belum mengalami baptisan roh, kepenuhan roh, saya akan berdoa dan memotivasi, mendorong dia untuk jangan berhenti. Dia harus terus berupaya, punya kerinduan. Ya. Supaya dia bisa melanjutkan imannya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-1. Beralih kepada tingkat kedewasaan. Beralih kepada perkembangan yang penuh. Dia harus beralih. Nah, Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan kedua itu bulu pengukur itu diberikan kepada Rasul Yohanes untuk mengukur bait Allah. Ya. Jadi para hamba-hamba Tuhan akhir zaman ini akan dipercayakan oleh Tuhan untuk mengukur bait Tuhan, mengukur jemaat. Hamba Tuhan yang saya maksudkan ini adalah hamba Tuhan 5 jawatan. Guru, penginjil, ya, nabi, ya, gembala, dan rasul. Nanti akan ada muncul di akhir zaman ini untuk mengupayakan jemaat itu, umat-umat Tuhan itu tidak berhenti kepada percaya, tidak berhenti dibersihkan, ya, tetapi akan memotivasi jemaat untuk dibaptis sampai dibawa pada kesempurnaan. Hamba Tuhan akhir zaman ini akan bekerja sama. Ya, karena jemaat-jemaat itu bukan milik pendeta, tetapi jemaat itu miliknya Tuhan. Jadi mereka akan bekerja sama, 5 jawatan ini akan bekerja sama untuk membawa gereja kepada kesempurnaan. Ya.
Makanya ada karunia nabi, ada jawatan nabi, ada jawatan guru, ada gembala. Ya, semuanya ini saling melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana bisa tahu? Yang pertama, pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah mentor, adalah pendeta, adalah hamba Tuhan. Yang dimana Ibu bergereja. Ya. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stanley, luar biasa. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Buka mic-nya, langsung saja. Halo. Ini ada yang baru saya lihat sambil berkenalan, ada Bapak Berti Tawas. Ya, shalom Pak Berti, salam kenal, selamat datang di The Power of Love. Boleh perkenalkan Pak, dibuka mic-nya, di mana, tinggal di mana, dan jemaat di mana. Silakan Pak. Dibuka mic-nya Pak. Ya, sambil menunggu yang lain bertanya. Iya, halo. Ya, shalom Pak. Ya, kedengeran. Iya. Iya, kebetulan saya juga dari Gesbani, Gereja Segala Bangsa. Dari Siloam masih dengan Pak Pendeta Stanley. Jemaat. Oh, iya. Iya. Dan kebetulan juga kita lagi belajar KPK. Kebetulan juga saya dipercaya sama Pak Pendeta Stanley juga buka cabang di Jakarta. Ada Gereja Segala Bangsa, Raja Wali, BPJ, cabang. Iya. Tapi saya tinggal di Depok. Oh gitu. Iya. Apa KPK itu Pak? Komisi itu ya? Apa KPK itu apa Pak? Kabar pengantin Kristus itu Pak. Oh yang tingkat iman itu di KPK yang itu korupsi itu loh. Oh. Iya. Oke. Saya pikir belajar KPK gitu kan. Oh, iya. Oh, kabar pengantin Kristus. Puji Tuhan, kan dapat kamus baru kan? Iya, itu juga Pak Gembala, Pak Stanley juga, Pendeta Stanley juga pasti akan memberitahukan tentang itu. Iya. Oh gitu ya. Berkaitan dengan 7 tingkat iman, ikan goreng sepotong, ya. Saya juga masih banyak belajar, Bu. Iya. Oh iya. Tapi puji Tuhan, apa yang jadi pembicaraan tadi ya sedikit banyak sudah mengetahui. Jadi saya pendengar aja mungkin nanti berikut lagi. Iya. Terima kasih Ibu ya. Ya, makasih banyak Pak Berti. Iya, salam kenal juga untuk semua, Bu. Ya. Boleh ikut join Pak, setiap hari ada saat teduh jam 4.30 ya, jika berkenan ya boleh bergabung. Pagi hari ya Bu ya? Iya, 4.30 Pak ya. Jadi yang ini Kamis jam 7? Kalau ini webinar, istimewanya webinar kalau sore. Jadi kalau pagi jam 4.30 itu setiap hari kita ada saat teduh atau ibadah lah ya. Seperti itu. Jam 4.30 sampai jam 6. Silakan kalau punya kerinduan untuk bergabung dengan senang hati ya Pak Berti ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, shalom Bu. Ya, Tuhan berkati, salam buat keluarga. Sama, baik. Berkati semua. Amin. Amin. Ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu bertanya, lanjut. Halo. Ya, mungkin saya tanya kepada Pak Stanley ini hanya meneguhkan ini. Ya, kan ada orang hanya sampai tingkat 2, yaitu misalnya bertobat. Nah, apakah orang seperti ini jaminan kepastian bahwa dia masuk pada pengertian Kristus, Pak? Kalau hanya sampai tingkat 2 ini, nggak sampai pada tingkat 3, bagaimana Pak Stanley bisa menanggapi? Baik, terima kasih. Orang-orang yang ada dua jawaban saya. Yang pertama, kategori pertama adalah orang-orang yang percaya bertobat sampai tingkat kedua, tidak dibaptis dengan air. Kalau dia meninggal, ya
meninggal tapi dia sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, dia diselamatkan Tuhan, tapi tidak jadi pengantin Kristus. Sekali lagi, tidak jadi pengantin Kristus. Itu pertama. Yang kedua adalah mereka yang berkeras hati, bermasa bodoh, percaya hanya bertobat saja sampai kedatangan Yesus. Ya, sampai kedatangan Yesus di atas awan-awan. Ya, mereka nantinya tertinggal pada zaman antikris. Pada zaman antikris mereka tertinggal masuk pada zaman. Jadi tidak jadi pengantin. Mereka ada dua kemungkinan. Bisa di zaman antikris bertahan, dan kalau mereka bertahan 3,5 tahun, mereka akan menjadi rakyat di 1000 tahun masa damai. Ya. Ya, selanjutnya kalau toh mereka tidak bertahan, ya mereka masuk pada perang Harmagedon, akan dibasmi dengan 7 bokor murka Allah. Jadi binasa untuk selama-lamanya. Jadi itu yang kedua. Demikian Pak Sur. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Ayo silakan yang Jadi lain. kalau orang cuma sampai tingkat kedua, pada waktu Yesus datang, dia akan tertinggal. Jadi Matius 24 ayat 19, celakalah bagi perempuan mengandung dan menyusui. Mungkin minggu depan saya menyampaikan 3 golongan gereja akhir zaman. Ya, salah satu itulah yang dimaksud dengan mereka yang itu gereja mengandung, ya, perempuan mengandung, ibu-ibu mengandung, dikatakan celaka. Karena kalau mereka bermasa bodoh sekarang ini tidak mau meningkatkan iman, ya itulah ayat yang ke-21 mengatakan, coba Ibu baca ayat 21. Ini buat materi minggu depan ya. Coba baca dulu. Matius 24 ayat 19 sampai 22. Matius 24. Matius 24 ayat 19 ya, Pak? 14 ayat 19. Ayat 19 sampai 22. Oke, demikian firman Tuhan. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, pada waktu itu jika orang berkata kepada sampai situ ya, Pak? Kasih. Sampai situ ya, sampai 22. Oh iya, keren 24. Ya, oke, Pak. Jadi ada 3 golongan gereja di akhir zaman akan muncul. Yang pertama tipe mengandung, hamil, ya. Dan yang kedua tipe menyusui, dan yang ketiga tipe terpilih. Tipe mengandung tadi seperti yang dikatakan Pak Sur, ya. Mereka hanya percaya dan bertobat, ya. Itu gereja halaman, tidak diukur, mengandung. Ayat yang ke-21, pada waktu itu akan timbul sengsara yang besar yang belum pernah terjadi. Sengsara yang besar apa maksudnya? Sengsara besar itu zaman antikris. Kalau mereka tidak melangsungkan kepada kesempurnaan, mereka tertinggal di zaman antikris. Pertanyaannya, apa di antara kita mau ada yang tertinggal, ya kan? Masuk zaman antikris. Ya. Nah, kalau tidak mau, kita harus melanjutkan terus
sampai pada 3, 4, 5, 6 sampai menjadi gereja pengantin. Demikian penjelasan sementara, nanti minggu depan saya akan memperinci. Terima kasih, Asur. Pak, boleh tanya satu lagi ya, Pak? Ya. Masih ada waktunya kan? Masih ada. Ya. Pak Stanley, makin lama makin belajar ini makin lama makin seram ternyata. Tadinya kita pikir enak-enak, udah percaya sama Kristus sudah masuk surga, gitu kan? Ternyata setelah belajar serem, Pak. Nah, pertanyaan saya begini. Sukacita dong, jangan serem, Bu. Ya, ini orang rahasia tadi ini iya, orang jangan tadi serem, nanti takut lagi. Kita sukacita dibukakan rahasia. Ya betul, dibukakan sukacita. Cuman ternyata ngeri-ngeri sedap gitu loh, Pak. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan saya begini, Pak. Saya melihat ya, kenapa ada hamba Tuhan yang sudah hamba Tuhan besar, udah terkenal gitu, tapi bisa mengakhiri di akhir hidupnya dia dengan tidak baik, atau katakan bunuh diri, atau ya minum sesuatu dan segala macam. Nah terus yang saya nggak tahu, saya ada ayatnya nggak itu ya, kalau memang bunuh diri itu gitu katanya udah pasti masuk neraka gitu kan. Nah terus pertanyaan saya begini, lah kasihan juga kan dia selama ini sudah mengenal Kristus gitu, udah mengikut Kristus, bahkan udah melayani, menjadi hamba Tuhan, tapi namun di akhir hidupnya yang hanya sebentar itu memang dia mengakhirinya dengan cara seperti itu gitu kan. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Benarkah dia masuk neraka atau bagaimana? Silakan Pak Stanley. Makasih. Ya, kalau saya kembali aja ke firman Tuhan, tidak ada jaminan orang sudah jadi pendeta itu masuk surga. Matius 7 ayat 21 mengatakan, kami sudah mengusir setan, kami sudah membuangkan setan, menyembuhkan, dan lain-lain kan, bernubuat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu. Ya. Contoh Yudas 3,5 tahun mengiringi Tuhan. Akhirnya dia akhir hayatnya, akhir hidupnya menggantungkan diri. Ya. Menggantungkan diri. Dan binasa kata Tuhan, Yudas. Tidak ada keselamatan. Ya. Jadi masalah urusan sorga atau tidak bukan urusan kita manusia ya tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Ya, tetapi kita harus tahu firman Tuhan. Ya. Kalau seseorang hamba Tuhan sekalipun dia hebat dipakai Tuhan, ya bisa jadi dia sama seperti Yudas. Bisa jadi dia seperti Alexandria dan lain-lain ya, yang dikatakan di dalam Alkitab juga banyak, kandas imannya. Ya, bisa jadi dia nggak tembus lah. Ya, nggak ada. Memang sudah nubuatan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, di akhir zaman itu banyak orang yang gugur daripada iman. Matius 24 tadi kan sudah dikatakan, kalau bisa orang terpilih itu disesatkan. Ya kan? Matius 24 ayat yang keberapa tadi? Ayat 24 ya. 19 sampai 22 tadi. Iya kan, ayat 22. Ya. Jadi banyak juga yang tersesat. Ya, orang-orang pilihan, mau pendeta besar, mau jemaat yang ini juga yang sudah dari kecil. Nah, bisa juga disusupi dengan roh jahat, kuasa kegelapan. Makanya kita harus hati-hati, ya, jalani hidup, minta selalu Roh Kudus menolong kita, dan kita harus betul-betul takut akan Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi pegangan kuat kita. Kalau tidak ya sama kayak Sambo, ya kan, sudah enak-enak bisa bunuh orang, ya kan, akhirnya suram masa depannya kan, ya. Jadi begitu, nggak bisa menjamin, Bu. Ya, demikian. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke, Matius 24 ayat 24 rupanya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ya. akan muncul. Coba Ibu baca ya 24. Iya. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow. Iya ya. Ya, jadi orang-orang pilihan. Makanya hati-hati. Ya, jangankan yang biasa-biasa, orang-orang terpilih itu bisa disesatkan. Pikirannya bisa disesatkan. Ya. Oke, Jadi baik, hanya makasih, dengan Pak. kemurahan Tuhan kita bisa bertahan, Ibu. Terima kasih. Amin, amin. Makasih, Pak. Ayo, ada lagi Bapak Ibu, buka mic-nya. Langsung. Pak, ini kayaknya Tonggam Pasar Ibu ya. Silakan Pak Tonggam. Ya,